Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 20 Juli 2022. Dalam kehidupan karunia Tuhan pagi ini, kita bersuka cita dan berbahagia. Kita akan menjalani kehidupan ini, namun sebelumnya itu mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sungguh Engkau begitu baik bagi kami Tuhan dalam kehidupan ini. Hari ini Engkau menganugerahkan kehidupan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, di pagi yang indah ini, sebelum kami memulai menjalani kehidupan yang baru, kami datang kepadamu bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah memampukan kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari kitab Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan yang saya akan bacakan pada saat ini ayatnya yang ke-5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, tema kita di pagi yang indah ini, ibadah yang Tuhan perintahkan. Ibadah yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, untuk fokus beribadah kepada Tuhan perlu didukung dengan tempat dan tidak tergoda dengan hal-hal yang dapat menggagalkan kita fokus kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel diminta Tuhan menjauhkan serta memusnahkan segala tempat penyembahan bangsa-bangsa lain yang masih ada di tempat yang diduduki oleh Israel. Tidak boleh ada yang tersisa, baik tempat maupun nama dari Allah yang disembah oleh bangsa lain. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Israel fokus semata-mata kepada Tuhan yang memilih mereka. Tempat-tempat penyembahan jika masih ada sangat berpotensi untuk mengalihkan perhatian Israel kepada Tuhan dan bahkan tidak mungkin mereka akan ikut menyembahnya. Tuhan sangat menegaskan agar mereka benar-benar memelihara kekudusan Tuhan. Sehingga kepada mereka diingatkan bahwa Tuhan sudah memilih tempat di mana mereka harus pergi beribadah. Ibadah Israel harus berpusat untuk menghindari setiap orang untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya. Hanya di tempat yang Tuhan telah pilih, yang diperkenankan bagi Israel untuk beribadah. Dan tempat itu harus steril dari segala bentuk simbol penyembahan
kepada Allah lain. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, beribadah adalah suatu tanggung jawab bagi setiap orang percaya. Ibadah bukan sekedar kewajiban, tetapi bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sebagai wujud iman yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Untuk itu dalam peribadahan kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan kepada aksesoris tempat ibadah atau apa yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah menetapkan bagaimana kita harus beribadah kepadanya, sehingga ibadah kita berkenan kepadanya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Dalam persekutuan kami, ya Tuhan, di pagi yang indah ini, kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan kami berseru Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami untuk senantiasa dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup dan mengarahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Sertai kami Tuhan, sehingga kehidupan kami selalu berdasarkan kehendak Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami membawa kehidupan kami masing-masing Tuhan pada pagi yang indah ini. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memberkati kami Tuhan, memberikan hikmat, sehingga kami dimampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab, menjalani kehidupan ini dalam kehendak Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami membawa kehidupan saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, menyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi berbagai pergumulan, dan mereka merasakan betapa luar biasanya kuasa dan kasih Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bersama-samalah dengan kami dalam hidup ini Tuhan, sehingga kami dapat melalui kehidupan ini dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan, karena kami senantiasa melakukan kehendak-Mu, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.